Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Quran yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat pecinta Quran yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum bacaan atau tajwid yang ada pada surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 yang terdiri dari 5 ayat. Baik, sahabat pecinta Quran yang dirahmati Allah, sebelum kita menjelaskan bacaan-bacaan ataupun hukum tajwid yang ada pada surah Al-Falaq ini, kita akan baca dulu secara utuh dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik, para sahabat pencinta Quran yang dirahmati Allah, kita akan jelaskan hukum-hukum bacaan ataupun pelajaran tajwid yang ada pada ayat 1. Pada ayat 1 ini yang pertama yang akan kita jelaskan ada hukum bacaan alif lam. Alif lam di sini adalah termasuk pada bacaan alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah itu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Ya, kita baca jelas. Kalau bertemu dengan huruf alif lam dengan salah satu huruf qamariyah, maka alif lamnya dibaca jelas. Seperti Qul a'udzu birabbil falaq. Bil falaq. Kemudian contohnya juga ada pada ayat yang keempat. Ini alif lam qamariyah. Fil uqad. Fil. Nah, kita baca dengan jelas lam. Kemudian selain daripada alif lam qamariyah, pada surah ini juga ada alif lam syamsiyah. Maksudnya alif lam syamsiyah itu apabila ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, maka alif lamnya tidak dibaca. Ya, qamariyah juga ada 14, tidak dibaca alif lamnya. Seperti wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi langsung saja dari rin
langsung pada bunyi nun. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi pada surah ini ada bacaan alif lam. Yang pertama alif lam qamariyah, alif lamnya tidak dibaca, dan yang kedua alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak dibaca. Yang pertama dibaca, yang kedua tidak dibaca. Kemudian kita akan jelaskan yaitu adanya bacaan qalqalah. Ya, bacaan qalqalah. Sebelumnya itu kita jelaskan dulu apa-apa saja huruf qalqalah itu. Ya, huruf qalqalah itu ada ba, jim, dal, to, qaf. Ya, ada 5 huruf qalqalah itu. Bisa kita simpulkan atau untuk memudahkan menghafalnya, ba, ju, di, to, qa. Nah, itu mudah menghafalnya, ada 5 huruf. Jadi sebelum kita jelaskan cara membacanya, kita jelaskan dulu bagaimana yaitunya artinya. Qalqalah itu adalah getaran atau pantulan bunyi. Bila dia dipantulkan apabila dia mati atau bertanda sukun atau mati karena waqaf. Ya, di sini ada yang mati karena waqaf. Seperti di akhir ayat 1, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi dia mati karena kita berhenti. Falaq. Nah, kita pantulkan, getarkan. Di ayat 2 di akhir ayat juga ada min syarri ma khalaq. Pada ayat berikut, ayat 3 juga ada huruf qalqalah di akhir ayat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab, kita pantulkan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Di akhir ayat 5 juga ada huruf qalqalahnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di semuanya ini huruf qalqalahnya mati karena waqaf. Jadi huruf qalqalah yang mati karena waqaf ini dinamakan qalqalah kubra. Jadi ada 2 cara membacanya. Yang pertama qalqalah sugra atau qalqalah kecil. Nah, ini nanti kalau kita menemukan huruf qalqalah atau huruf yang 5 ini bertanda sukun terletak di tengah kalimat, nah itu namanya qalqalah sugra atau qalqalah kecil. Nah, tetapi kalau seperti pada surah Al-Falaq ini semuanya di akhir kata atau kalimat matinya karena waqaf, itu dinamakan qalqalah kubra. Ya, jadi pada surah Al-Falaq ini kita akan menjelaskan contoh dari qalqalah kubra atau qalqalah besar. Ya, jadi apabila terletak di akhir kalimat atau akhir kata dan matinya karena waqaf, itu namanya qalqalah kubra. Ya, seperti qul a'udzu birabbil falaq. Dia akan berbaris kasrah. Karena dia waqaf, kita matikan menjadi qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian juga pada ayat 2. Pada ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Dimati karena waqaf. Khalaq kita pantulkan ya. Pada ayat yang ketiga juga ada huruf ba. Idza waqab. Idza waqab kita pantulkan untuk getarkan. Pada ayat 4 di akhir ayat juga kita temukan bacaan qalqalah kubra. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Fil 'uqad. Pantulkan. Pada ayat 5 juga ada huruf dal, huruf qalqalah yang mati karena waqaf. Idza hasad.
Kita patuhkan membacanya idza hasad. Berikut kita akan jelaskan yaitu tentang ikhfa. Ikhfa itu artinya samar atau menyamarkan ya, bunyi bacaan nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ya, huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, za. Ya, kita ulangi. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, shin, sin, sod, dot, to, za, fa, qaf, kaf. 5. Kita hafal dulu kalau belum hafal. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 tadi, maka kita baca samar dan dengung. Ya, jadi dalam istilah tajwid namanya ikhfa. Nah, bagaimana cara membacanya? Sekarang akan kita jelaskan karena di sini ada beberapa contoh. Yang pertama pada ayat 2, min syarri ma khalaq. Nun matinya kita samarkan, masukkan bunyi shin. Min syarri ma khalaq. Jadi samar kemudian dengungkan sedikit. Pada ayat yang ketiga juga ada wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, samarkan bunyi mati, masukkan bunyi shin. Dan juga pada ayat 4 ya sama. Di sini banyak contohnya nun mati bertemu dengan huruf shin. Nah, mungkin nanti kita lihat pada ayat-ayat yang lain, mungkin nun mati atau baris 2 atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 tadi, itu kita baca samar dan dengung, atau dalam istilah tajwid namanya ikhfa. Baik sahabat pencinta Quran yang dirahmati Allah, kemudian kita akan jelaskan lagi ada yang namanya bacaan izhar. Ya, izhar. Di izhar itu artinya jelas. Ya, tidak boleh kita dengungkan. Apa yang dimaksud? Menjelaskan bunyi bacaan nun mati ya atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf izhar. Ya. Misalnya huruf alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu huruf izhar. Jadi kalau bertemu nun mati atau tanwin dengan huruf yang 6 itu bacanya tidak boleh dengung, tapi jelas. Ya, di sini ada contohnya, yaitu misalnya wa min syarri ghasiqin idza. Nah, jadi jelaskan bunyi tanwinnya ya. Wa min syarri ghasiqin idza. Tidak boleh dengungkan. Ya, kemudian ayat 5 wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu dua contoh yang ada izhar pada surah ini. Ini nanti pada ayat lain kita bisa lihat bertemu kita tanwin ya atau nun mati dengan hurufnya 6, kita ulangi alif, ha, ain, ha, ghain, kha, maka itu kita baca jelas. Baiklah para sahabat pencinta Quran yang dirahmati Allah, mungkin pada kesempatan ini itu yang bisa kita jelaskan beberapa hukum bacaan tajwid yang ada pada surah Al-Falaq. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sehingga bacaan Al-Quran kita akan dapat dengan baik, lancar dan fasih. Demikian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.